老师好，我的名字是 Olivia Marta. 我是12号班9号的学生. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perbedaan dari Fantice atau Traditional Chinese dengan Qiantice atau Simplified Chinese. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih keduanya? Jadi, Fantice atau Traditional Chinese merupakan modifikasi dari aksara-aksara yang telah digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, masyarakat Tionghoa itu berkomunikasi dengan menggunakan bentuk-bentuk gambar-gambar dari benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Nah, dari bentuk-bentuk dan gambar-gambar inilah disederhanakan, lalu terbentuklah Fantice. Sementara Qiantice merupakan bentuk penyederhanaan dari Fantice. Qiantice muncul dengan alasan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Tiongkok pada saat itu. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok merasa bahwa Fantice terlalu sulit untuk dipelajari, maka disederhanakanlah beberapa bentuk karakternya. Perlu diketahui bahwa tidak semua aksara Mandarin itu disederhanakan. Ada yang masih tetap menggunakan bentuk aslinya karena masih mudah dipahami, diingat, dan juga untuk dituliskan. Jadi ada beberapa aksara yang memang tetap menggunakan bentuk aslinya. Saya membedakan Fantice dan juga Qiantice dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah perbedaan alasan keberadaan dan juga tahun kemunculan. Fantice muncul lebih dahulu daripada Qiantice. Hal ini jelas karena Fantice merupakan modifikasi dari aksara kuno yang sudah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Tiongkok. Diperkirakan Fantice muncul sekitar 200 tahun sebelum Masehi, sementara Qiantice baru muncul pada tahun 1950-an, tepatnya 1956 pada saat Partai Komunis berkuasa di daratan Tiongkok. Lalu, perbedaan yang kedua adalah perbedaan lokasi penggunaan. Fantice lazim digunakan di Taiwan, Hong Kong, dan juga Macau. Lalu, negara-negara seperti Korea dan juga Jepang biasanya masih menggunakan Fantice dalam hal menuliskan aksara mereka. Sementara Qiantice lebih lazim digunakan di Mainland China atau Republik Rakyat Tiongkok dan juga di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan jumlah goresan. Pada Fantice, jelas pada mayoritas aksaranya jumlah goresannya lebih banyak. Sementara di Qiantice, karena terjadi penyederhanaan yang berupa pengurangan jumlah goresan, maka jumlah goresannya relatif lebih sedikit. Contoh perbedaan jumlah goresan yang cukup terlihat ada pada aksara Ting, yaitu mendengar. Ini Fantice, dan ini Qiantice. Dan perbedaan yang keempat adalah perbedaan makna. Fantice terdiri dari berbagai komponen yang membentuk suatu makna filosofis dari suatu aksara. Nah, karena ada pengurangan goresan dan juga ada pengurangan komponen untuk memudahkan kita dalam memahami Hanzi, maka ada beberapa makna yang bergeser, meskipun makna secara literaturnya tidak terlalu berubah. Contohnya, ada pada aksara I, cinta. Pada Fantice, aksara I ini memiliki komponen sin, yang berarti hati. Sementara pada Qiantice, komponen sin ini dihilangkan. Jadi, jika kita maknai secara filosofis, pada aksara Fantice, I ini bermakna mencintai dengan hati. Tetapi pada Qiantice karena komponen sin ini dihilangkan, maka aksara I ini kehilangan hatinya. Contoh lain bisa kita lihat pada aksara Ting. Pada Fantice, aksara Ting memiliki komponen telinga, hati, dan juga mata. Lalu ada garis yang membatasi antara mata dengan hati yang menandakan perhatian yang tidak terputus. Lalu pada Qiantice, komponen-komponen tadi dihilangkan dan bentuknya menjadi sangat sederhana, bukan? Nah, jika dimaknai secara filosofis, lagi-lagi keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Aksara Ting pada Traditional Chinese memiliki makna filosofis, memberikan perhatian penuh, entah melalui hati, mata, dan juga telinga, dan perhatian itu tidak terputus. Tetapi pada Qiantice, maknanya apa ya? Kita lanjut ke perbedaan kelima. Perbedaan kelima adalah perbedaan jumlah. Karena sudah disederhanakan, tentu saja jumlah Qiantice itu lebih sedikit daripada Fantice. Hal ini dikarenakan ada penggabungan makna dalam satu karakter. Contohnya ada pada karakter Fa, yang merujuk pada rambut
ataupun mengembangkan atau develop pada Qiantize. Tapi kalau kita melihat dalam Fantize, rambut dan juga mengembangkan, meskipun sama-sama fa, digambarkan dengan karakter yang berbeda. Nah, karena adanya penggabungan makna inilah, jumlah Qiantize lebih sedikit daripada Fantize. Karena adanya penggabungan makna dalam satu karakter, tak jarang pembaca jadi bingung nih. Kira-kira makna mana yang dipakai dalam satu karakter? Perbedaan yang keenam adalah perbedaan orientasi teks. Pada Fantize, orientasi teks yang digunakan adalah secara horizontal dari kiri ke kanan dan juga secara vertikal dari atas ke bawah. Sementara pada Qiantize, orientasi teks yang digunakan hanya secara horizontal dari kiri ke kanan aja. Perbedaan orientasi teks yang ada cukup memudahkan membaca, karena pada Fantize tak jarang aksara dituliskan secara horizontal dan juga vertikal secara bersamaan. Kalau kayak gitu, kan jadi bingung yang baca. Lalu perbedaan yang ketujuh atau perbedaan yang terakhir adalah perbedaan pemanfaatan. Fantize, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lazim digunakan di Taiwan, Hong Kong, dan juga Macau. Negara-negara seperti Jepang dan Korea juga masih memanfaatkan sih. Otomatis, Fantize lebih lazim digunakan di negara-negara tersebut dalam hal komunikasi. Sementara Qiantize lebih lazim digunakan untuk komunikasi di mainland China, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Lalu, Fantize juga biasanya digunakan dalam hal-hal yang berbau sastra dan juga drama yang berbau masa-masa kerajaan zaman dahulu. Lalu, Qiantize lebih lazim digunakan untuk hal belajar terutama bagi para penutur asing. Jadi, Qiantize ini lebih umum digunakan di seluruh dunia daripada Fantize, karena memang Qiantize lah yang digunakan sebagai pengantara belajar bahasa Mandarin di dunia. Sekian perbedaan dari Fantize dan juga Qiantize yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Xie xie.